Pak Menteri Basuki menyindir Anies Baswedan, atau memang fakta yang terang benderang? Ini bayangkan, kalau kita dipimpin presiden yang cuma pandai bicara, kalau memimpin negara cuma pandai pidato, pandai bicara, ya jadi rektor aja, nggak usah jadi pemimpin negara. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. Menteri Basuki telah menyindir Anies tidak ngapa-ngapain selama jadi gubernur DKI. Apa betul? Bukannya Anies sudah melakukan banyak kerja-kerja sehingga mengatakan dengan bangga bahwa dirinya telah kerja senyap. Dan bahkan dia mengatakan bahwa yang paling penting itu adalah membangun manusianya, bukan benda matinya. Saya ingin membangun manusianya, bukan benda matinya. Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Mungkin yang dimaksud oleh Anies bekerja senyap tersebut adalah diam-diam tidak melakukan apa-apa kecuali bernarasi dengan retorika berbau kemunafikan. Anies boleh membela diri, bahkan para pendukung fanatiknya pun menutup mata atas ketidakbecusan Anies Baswedan. Maka karena itulah digadang-gadang dan terus dipaksakan untuk menjadi capres unggulan di Pilpres 2024 mendatang. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita semua. Pak Jokowi sendiri merasa kaget ketika Pak Heru Budi bekerja sesuai prosedur. Atau apakah Pak Jokowi hanya pura-pura kaget? Ataukah ini cara beliau untuk meledek si Anies Baswedan? Atau memang ini sebuah fakta yang sangat terang benderang bahwa memang Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan apa-apa alias tidak kerja dan ongkang-ongkang kaki di kantornya? Jika saja si Anies Baswedan bekerja dengan baik dan sesuai prosedur, tentu saja kata-kata kaget dari Pak Jokowi pasti tidak akan keluar. Inilah pentingnya rekam jejak dan pengabdian. Di sini pun RJ melihat rekam jejak Anies Baswedan begitu amat sangat buruk dan pengabdiannya tidak benar-benar untuk membangun Jakarta, baik itu manusianya maupun benda matinya atau infrastrukturnya. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Dan ini tidak lain karena memang untuk mendapatkan kekuasaan di Jakarta, Anies pun melakukan dengan cara-cara kotor. Basisnya adalah ayat dan mayat. Maka jangan harap orang yang menggunakan cara-cara kotor dalam meraih kekuasaan pun bisa bekerja dengan baik. Yang ada justru berusaha untuk melakukan cara-cara yang licik agar terus mendapatkan suara dan fans. Seperti saat ini mencuri stat kampanye, mempromosikan diri sebagai presiden. Padahal genderang kampanye pun belum ditabuh. Dan hasilnya yang tetap bertahan sebagai para pemuja Anies adalah orang-orang yang masih nyaman dengan kebodohannya. Pendukung-pendukungnya yang bodoh. Mereka pun merasa membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Hehe, pret lah. Mereka ternyata cuma para makhluk dungu bin Bahlul. Hehe. Menteri Basuki Hadi Mulyono sepertinya memperjelas ketidakbecusan Anies di DKI. Menteri Basuki mengaku bersyukur pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan kembali upaya mengatasi banjir di ibu kota. Dan salah satunya yaitu dengan melakukan normalisasi sungai. Di sini jelas sekali selama Anies menjabat sebagai gubernur, program-program yang seharusnya sudah berjalan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga DKI justru dipersulit dengan kata-kata omong kosong yang penuh retorika akrobatik. Cukup sudah penderitaan warga DKI selama 5 tahun. Dari Formula E, kemudian sumur resapan lagi. Ini bisa dijelasin nggak yang dua ini? Formula E dan sumur resapan
apa yang terjadi. Ya, jadi begini, kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Makanya kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Terus nanti kita ingat, kita bareng-bareng, lapangan pekerjaan. Kemudian persoalan apa lagi yang mereka akan nyatakan? Mereka akan menyatakan tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kami akan fokus pada masalah-masalah yang senyatanya menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pembicaraan sosial media akan sangat ditentukan oleh mereka yang memiliki jumlah pengikut. Jangankan soal mengeruk sungai, berbagai program Anies yang dijejalkan saat dirinya kampanye pada Pilkup 2017 yang lalu tidak ada yang terwujud. Dengan slogan yang begitu bombastis, maju kotanya, bahagia warganya. Ternyata terbalik akrobatik. Hehe. Warga tidak banyak yang bahagia, kecuali para kadrun yang sudah error mentalnya. Mungkin sewaktu Anies jatuh di selokan, itu adalah simbol bahwa memang makhluk yang satu ini tidak mengerjakan apa-apa selama menjabat gubernur. Sehingga tanda alam pun memberikan signal atau memaksa Anies untuk jatuh ke dalam got yang bau. Anies yang pernah mendapatkan julukan gubernur terbodoh dari Mbak Google tersebut pun akhirnya jatuh ke dalam got. Mungkin hal ini bisa sebagai arti atau gambaran dari alam semesta bahwa orang ini tidak cakap untuk berjalan dengan baik, tidak cakap bekerja, matanya kemana-mana, yang dalam bahasa Jawa disebut belereng. Hehe. Merasa banyak fannya dan ingin hanya melihat dirinya mendapatkan puja-puji. Dadada, akulah gubernur, bisiknya dalam hati. Lalu kerubiak, kejebur ke dalam got hitam pekat yang begitu sangat busuk. Hehe. Sejumlah program Anies yang gagal itu adalah mulai dari OKOC, rumah DP 0 rupiah, naturalisasi sungai, tidak menggusur tapi ternyata menggusur juga. Pokoknya banyak deh, hingga masyarakat pun menyematkan gelar serta rekor sebagai gubernur paling ngibul sedunia. Hehe. Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0%. Kita akan menggunakan fasilitas bank untuk bisa mereka melakukan itu, Bank DKI. Dan sudah dibuatkan mekanisme pengaturannya dengan mereka menggunakan tabungan. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik diganti. Ada aja ya Pak? Iya. Loh, ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Ya kan? Itu moving the goal pass tuh. Apa kita mindahin gawang supaya bisa masuk. Dan kita juga bisa melihat pada media Kompas yang mengabarkan bahwa warga miskin Jakarta selama masa kekuasaan Anies Baswedan sangat naik begitu signifikan. Coba cek beritanya pada link di deskripsi. Jadi selama ini memang Anies tidak melakukan apa-apa kan? Dan ini memang adalah sebuah fakta. Apalagi di masa pandemi, semakin parah penderitaan warga Jakarta. Anies pun hanya sibuk pencitraan dan membangun hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh warga. Bahkan Anies sesumbar akan membangun ribuan laboratorium yang super cepat. Tapi ternyata omongan Anies seperti kentut yang berlalu begitu saja. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. No, hah? Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Lab-nya sudah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu dulu. Dikerjakannya sejak kapan minggu depan? Sekarang udah dikerjain. Udah dikerjakan? Udah dikerjain. Jadi udah dikerjain. Nanti begitu udah siap saya umumkan. Siap saya umumkan. Dan anehnya, Anies pun acuh dengan keadaan tersebut. Jadi, seperti sudah bermuka tebal dan tidak punya empati sama sekali. Hal ini perlu terus diingat oleh warga atau rakyat Indonesia.
yang masih banyak yang cerdas. Karena Anies masih bernafsu ingin berkuasa. Jika di Jakarta saja gagal, bagaimana nanti dalam level nasional? Akan bisa berantakan apa-apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi apa yang dikatakan oleh Menteri Basuki bahwa sekarang alhamdulillah ada Pak Heru, ini mulai dikerjakan lagi. Kalimat ini sangat jelas begitu menyindir Anies Baswedan yang tidak bisa bekerja. Apalagi ditambah omongan Pak Jokowi bahwa sodetan Kali Ciliwung yang merupakan master plan penanggulangan banjir DKI yang sudah 6 tahun mangkrak. Hal ini semakin memperjelas bahwa Anies Baswedan sangat tidak becus dalam mengurus DKI. Dengan hadirnya Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI, program-program yang seharusnya sudah berjalan diaktifkan kembali. Ini artinya warga akan merasakan manfaatnya tidak lama lagi. Ini sangat berbeda dengan apa yang Anies bangun waktu awal-awal jadi gubernur. Mulai dari patung bambu senggama atau dalam bahasa Jawa, patung kelon, monumen sepatu, hingga menebangi pohon di Monas yang direncanakan jadi ajang Formula E. Dan yang baru-baru ini masih hangat terungkap, beras bansos sebanyak 1.000 ton yang bernilai 2,85 triliun rupiah yang tidak dibagikan ke warga DKI. Di sini sangat menggambarkan dengan jelas, dalam skala lokal saja Anies sangat gagal, apalagi dalam skala nasional. Tapi yang bikin RJ tidak mengerti, para pendukung Anies Baswedan begitu sangat memuja serta mengeluh-elukan orang ini. Apa tidak bego? Di sini KPK seharusnya bertindak lebih serius soal Formula E dan juga program-program lain yang tidak becus tersebut. Rumah DP 0 rupiah juga kok nggak ada kabar beritanya. Formula E dan sekarang beras 1.000 ton. Dan di sini Anies pun wajib untuk diperiksa. Jadi menurut Pak Menteri Basuki, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi banjir DKI seperti normalisasi kali, pembangunan sodetan, pembangunan waduk, hingga pemasangan pompa-pompa bertujuan untuk mengurangi banjir di ibu kota. Nah, hal ini tidak dilakukan oleh Anies selama menjabat sebagai gubernur. Jadi sebenarnya memang sangat keterlaluan si Anies ini. Warga pun dibuat menjadi menderita selama ini. Dengan digiatkannya kembali normalisasi dan juga membangun sodetan hingga waduk serta pompa-pompa, maka bisa dipastikan banjir akan banyak berkurang. Meski bukan atau belum bebas banjir, tapi pasti banyak berkurang dari hulu, tengah, serta hilir. Di masa Anies, semua itu tidak dikerjakan, dibiarkan terbengkalai. Syukurlah, masa jabatan gubernur tidak begitu panjang, sehingga harapan warga untuk keluar dari penderitaan pun masih ada. Coba kalau jabatan Anies masih panjang, bisa-bisa Jakarta akan menjadi kota yang begitu sangat angker dan menakutkan. Maka jangan biarkan Indonesia jadi negara yang terbelakang dengan hadirnya tokoh-tokoh seperti Anies yang akan berkuasa. Dan jangan biarkan orang ini berkuasa lagi, apalagi dalam level Indonesia. Ini amat sangat berbahaya. Akan banyak pembangunan mangkrak dan mungkin akan lebih parah dari zaman Pepo. Begitulah kura-kura.